Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan komponen apa saja beserta fungsinya yang ada pada mesin bubut. Nah, seperti yang terlihat pada video ini, bisa kita lihat ini adalah jenis mesin bubut ya, atau mesin turning, di mana mesin bubut ini memiliki skala kecil atau mesin bubut dengan ukuran yang kecil ya, bukan yang besar. Karena memang untuk digunakan pertama sebagai latihan awal ya nantinya, sebelum nanti masuk ke yang menggunakan mesin bubut yang besar. Oke, jadi mesin bubut kecil ini memiliki ukuran kurang lebih sekitar 1 meter untuk panjangnya, dan juga lebarnya mungkin sekitar 30 cm ya, atau 40 cm. Nah, di sini mesin bubut ini memiliki beberapa fungsi ya, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Baiklah, silakan menyimak dan menonton video ini. Yang pertama, bagian dari mesin bubut ini adalah bagian ini ya, ini namanya headstock atau kepala bagian ya, di mesin bubut yang terdapat beberapa tombol atau pentuas. Dan juga sebelumnya ini ada beberapa peralatan. Ada mata pahat untuk mesin bubut seperti ini. Nah, mata pahat untuk mesin bubut. Kemudian ada bantalan mesin bubut. Ini bantalan karena ukuran dari pahatnya kecil, sehingga harus dibutuhkan bantalan untuk nantinya akan dipasang di tool post dan akan nanti disenterkan dengan center point di situ, sehingga satu titik dengan ujung dari center point di situ. Oke, kembali lagi, bantalan ini nanti akan berada atau diletakkan dengan pahat di sini ya, di tool post ini. Nah, di sela-sela sini, slotnya ini. Kemudian juga ada material, kita nanti akan menggunakan material teflon. Kemudian ada, ini adalah penjepit ya, atau pencekam atau cak pada spindle di mesin bubut ini. Dimana di sini kita lihat ada 3 slot ya, 1, 2, dan 3. Nah, ini nanti kita menggunakan cak atau penjepit seperti ini. Akan ada 2 jenis nanti penjepitnya, nanti akan saya jelaskan di materi selanjutnya. Kemudian ada kunci L ya, kunci L dan juga kunci T. Untuk kunci T-nya ini di bagian spindle ini untuk merapatkan dari cak atau pencekamnya. Kemudian kunci L-nya ini untuk merapatkan baut untuk menahan di tool post di pahatnya, supaya pahatnya nanti tidak bergeser ketika melakukan proses pemakanan. Oke, kembali lagi di sini. Ini adalah bagian dari headstock atau kepala bagian dari mesin bubut ya, dimana ada tuas dan juga beberapa tombol. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, di sini ada tuas A dan tuas B. Apa fungsinya? 2 tuas ini untuk pengaturan kecepatan di spindle dari mesin bubut. Jadi untuk pengaturan kecepatannya di sini ada A1, A2, A1 dan A2, lalu juga ada B1, B2 dan B3. Nah, untuk nilai kecepatannya ada di tabel kecepatan di sini. Jadi kalau kita lihat di sini ada A1, B1, A2, B1 dan sampai ke bawah ya. Di sini ada B3 dengan nilai kecepatan minimum ada 175 rpm. Nah, kemudian maksimumnya adalah 1820 rpm. Jadi nanti kita akan menggunakan pedoman dari tabel kecepatan ini untuk mengatur kecepatan di spindle mesin bubutnya. Oke. Kemudian di sini juga akan ada tombol ya. Tombol warna putih ini atau ada yang berwarna hijau juga, ini tombol on. On untuk mesin bubutnya nyala. Jadi kalau kita lihat seperti ini ya, saya tekan, nanti spindlenya akan nyala. Kalau saya tekan yang warna merah, maka spindlenya akan berhenti. Nah, jadi ini fungsinya untuk tombol on off dari mesin bubutnya. Kemudian untuk yang di sini, ini adalah tombol untuk pengaturan putaran dari spindlenya. Apakah dia searah jarum jam atau berkebalikan dengan jarum jam. Dan untuk proses pengaturan kecepatan dan juga putaran arahnya, CW atau CCW, itu harus dilakukan ketika kondisi spindle mati atau diam. Tidak boleh ketika dia kondisi masih berputar, kita atur kecepatan ataupun kita rubah arah putarannya, tidak boleh. Jadi harus menunggu posisi spindle ini berhenti atau diam. Seperti itu.
Di sini juga akan ada tabel untuk pembuatan ulir ya, atau threading. Namun untuk mengaturnya di sini tidak ada tuas atau tombolnya. Kalau di mesin bubut yang besar itu ada, jadi kita hanya tinggal mengatur tuasnya. Kalau di sini harus mengatur pasangan dari gear yang ada di dalam kepala headstock atau kepala bagian dari mesin bubut ini. Jadi kita harus membukanya gitu ya, terus diatur. Jadi untuk pembuatan ulir nanti bisa menggunakan yang mesin bubut besar, tidak usah menggunakan yang mesin bubut kecil ini. Oke, jadi ini adalah bagian kepala atau headstock dari mesin bubut ya. Kurang lebih seperti ini penampakannya. Kemudian ini adalah spindle ya, bagian dari mesin bubut yang berputar, dan juga tempat atau stok dari cak ataupun pencekam ataupun penjepit dari mesin bubut ini yang nanti akan menjepit atau mencekam materialnya. Jadi material nanti ada di sini. Nah, kurang lebih seperti ini ya posisinya. Oke. Kemudian di sini ada namanya tool post. Jadi ini adalah tool post. Tool post ini adalah tempat untuk peletakan dari ini ya, dari pahat. Jadi nanti kita meletakkan pahatnya di situ. Nah, di sini peletakan untuk pahatnya. Nanti kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita kasih bantalan dulu. Nah, kita kasih bantalan dulu. Kemudian jika sudah, baru kita letakkan pahatnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, nanti dengan menggunakan baut ini diputar ya ke bawah, sehingga nanti dia akan menahan dan menjepit pahatnya. Ketika dia memakan material nanti di sini, maka dia tidak akan bergeser atau berpindah posisi pahatnya. Nah, tool post ini memiliki 4 slot atau 4 tempat untuk pahat. 1, 2, 3, dan 4 ya. Jadi ada 4 slot untuk pahat dengan ukuran pahat yang kecil ya. Kalau pahatnya besar semua dan panjang, sepertinya hanya bisa untuk 2 pahat saja. Lanjut lagi, di sini akan ada 3 eretan ya, atau 3 tuas perputaran pergerakan dari tool postnya ini. Jadi ini bagian tool post ini nanti akan bergerak maju dan juga mundur atau juga ke kiri dan ke kanan. Itu dengan menggunakan 3 tuas ini. 1 tuas ini, tuas kedua, dan tuas ketiga. Nah, tuas ketiga ini untuk pergerakan geser ya ke arah sana, gerakannya, dan mundur, maju ke kiri dan mundur ke belakang ke sebelah kanan. Jadi di sini memiliki nilai per barisnya itu 0,05 mm. Jadi kalau kita menggerakkan satu baris, 1, 2, 3, 4, itu berarti 4 baris dikali 0,05, berarti 0,2 mili. Nah, ini juga fungsinya sama dengan yang tuas eretan di bawah sini. Hanya saja ini dia lebih besar skalanya, yaitu 0,5 per barisnya. Jadi kalau yang sini tadi 0,05, kalau di sini 0,5 per barisnya. Nah, ini biasanya digunakan untuk proses pemakanan banyak gitu ya. Jadi kalau untuk diameter yang misalkan 50 mili menjadi 40 mili, maka kita gunakan ini dulu supaya proses pemakanannya cepat ya. Dan untuk yang ini, untuk kepresisiannya atau mendekati nilai yang diinginkan, kita menggunakan yang tuas ini. Nah, tuas yang ini fungsinya adalah untuk pemakanan ke depan ya. Jadi ini nanti akan bergerak maju ke depan ke sana. Jadi akan bergerak maju ke depan sana, di mana nanti kita putar ke kanan itu maju, kalau ke kiri itu mundur ya. Di sini dia memiliki nilai per barisnya 0,04 mili per barisnya. Jadi ini juga nanti bisa menjadi acuan ya dalam pemakanan kedalaman ataupun berapa banyak yang akan diproses per sekali pemakanan seperti itu. Jadi akan ada 3 tuas di sini yang bisa kita gunakan untuk secara manual. Di sini ada tuas untuk pergerakan otomatis pemakanannya. Jadi kalau kita di atas ini tuasnya itu berarti dia kondisi off. Tapi kalau kita tekan ke bawah, dia kondisi on. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau kita tekan ke bawah, dia akan bergeser ke sebelah kiri. Jadi akan bergeser ke sana ya. Nah, bergeser ke sana pemakanannya. Dan nanti dia mengikuti ini ya. Di sini ada semacam kayak jalur ulir. Jadi nanti di sini ada gear. Kalau kita tekan ke bawah, dia aktif menempel ke jalur ulir ini, maka dia akan bergerak ke sebelah kiri, melakukan pemakanan secara otomatis. Tapi untuk pemakanan secara ke depan gitu ya, menggunakan tuas ini tidak bisa,
Karena di sini memang untuk mesin bubut kecil hanya dilengkapi atau disediakan fitur untuk pemakanan otomatis yang ke sebelah kiri saja. Untuk kedepannya tidak ada, tapi kalau di mesin bubut yang besar itu ada. Oke. Nah, jadi ada 3 tuas dan 1 tuas otomatis ya, pemakanan ke sebelah kiri. Yang memang biasa digunakan untuk proses finishing gitu ya. Karena untuk biasanya menghaluskan permukaan ya, supaya halus dan juga rapi gitu ya pemakanannya. Karena kalau kita menggunakan tuas yang ini, bisa dipastikan nanti hasil pemakanannya pasti masih kasar gitu ya di permukaan dari materialnya. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya tailstock. Ini namanya tailstock atau bagian ekor dari mesin bubut. Di sini dia memiliki 3 fungsi ya. Yang pertama, ini nanti fungsinya sebagai center point atau untuk mengatur titik center dari pahat. Jadi pahat yang ada di sini itu nanti akan digeser gitu ya. Nah, mendekati dari center point. Nah, kemudian ujung dari pahat ini harus ketemu dengan ujung titik dari center point di situ, sehingga nanti dia berada pada satu titik yang sama, dan ketika melakukan proses pemakanan maka nanti dia akan bisa halus ya, atau tidak ada titik seperti ini. Jadi ini bagian sini itu kosong gitu ya, atau halus permukaannya termakan rata. Itu kalau semisal dia memiliki titik ujung dari pahatnya, pahat ketemu dengan titik ujung dari center point. Jadi dia lurus gitu ya, sesuai dengan satu titiknya. Itu hasilnya pemakanannya bagus. Semisal dia tidak satu titik atau tidak ketemu titiknya, maka akan seperti ada sisa ini ya, pemakanan atau titik seperti ini ya. Nah, ini juga ada. Ini dikarenakan dia belum center gitu ya, bahasanya belum center atau belum setitik gitu ya antara pahat dengan center point-nya di sini. Maka harus disetting ulang pahatnya. Oke, itu yang pertama, fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, ini nanti bisa digunakan atau dirubah menjadi mata bor untuk melakukan proses pelubangan gitu ya, atau membuat lubang pada material. Jadi seperti ini. Nah, ini pembuatan lubang pada material dengan menggunakan mata bor di posisi tail post ini ya, tailstock gitu ya. Jadi ini dirubah, diganti dengan mata bor, sehingga nanti dia fungsinya untuk melakukan proses pengeboran atau membuat lubang di material sesuai dengan titik simetri titik tengahnya ya. Jadi ini titik tengah simetri pasti. Jadi ini sudah ditentukan atau sesuaikan lurus gitu ya dengan titik simetri dari ini spindle ataupun nanti pencekam atau caknya gitu ya. Jadi itu fungsi yang kedua. Dan fungsi yang ketiga, jadi kalau semisal kita lihat di sini kan ada beberapa material yang panjang gitu ya. Nah, materialnya panjang-panjang. Semisal materialnya itu belum dipotong dan panjang, maka nanti dia bisa gitu ya, ditahan dari material yang dipasang di sini panjang ke sana ya, ditahan oleh center point di situ. Nah, sehingga ketika dia berputar, maka perputarannya bisa seimbang atau lurus gitu ya. Kalau misalkan tidak ditahan, maka bisa terjadi gelombang resonansi atau perputaran yang tidak seimbang gitu ya. Karena juga faktor dari panjang materialnya. Jadi fungsinya ada 3 ya tadi ya, sebagai center untuk pahatnya, sebagai bor untuk melubangi material, dan juga sebagai penahan untuk perputaran supaya lurus untuk material yang panjang. Nah, ini juga bisa digerakkan gitu ya, dimaju mundurkan gitu ya. Jadi ini untuk penguncinya, kita lepas dulu penguncinya. Nah, kita lepas, kemudian bisa kita gerakkan sehingga dia maju gitu ya. Nah, atau kalau sudah selesai dimundurin seperti itu. Ini untuk proses pengeborannya gitu ya. Kita kunci lagi. Oke. Nah, seperti itu penjelasan terkait komponen-komponen yang ada di mesin bubut ya. Part-partnya apa saja dan beserta fungsi-fungsinya. Oh ya, ada satu lagi. Jadi di sini, nah ini ya. Ini ada nilai derajat dan juga ada kunci ya, bautnya. Nanti ketika kita ingin membuat semacam sudut chamfer gitu ya, seperti ini. Nah, ini kan memiliki sudut ya, chamfer gitu ya. Maka nanti bisa digunakan atau prosesnya adalah dengan menggeser ini ya, menggeser atau merubah nilainya. Itu nilai 0 sampai 45 derajat ya, sampai 45 derajat. Nah, nanti kita posisikan dengan cara menggunakan kunci pas ini
buka bautnya, terus kita putar gini ya, ini diputar sesuai dengan derajat kemiringan pada material yang ingin dibentuk ya, misalkan 45 derajat, maka nanti disesuaikan nilainya 45 derajat berada di tengah sini nanti, sehingga dia posisinya nanti adalah serong seperti ini ya pemakanannya. Jadi bisa juga untuk pembuatan profil benda kerja yang memiliki chamfer atau kemiringan atau sudut. Oke, itu saja pada video kali ini terkait penjelasan komponen dan juga fungsi beberapa komponen dan part pada mesin bubut ya. Semoga bisa membantu kalian dalam hal mengenali dan memahami dari mesin bubut itu sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.